Sena, seorang murid SMA, berjalan kaki menyusuri gang sempit menuju sekolah setiap pagi. Seragamnya memang sudah sedikit usang, namun selalu bersih dan rapi. Matanya memancarkan ketekunan, meski aura pendiamnya seringkali membuatnya terabaikan di antara teman-teman. Keluarganya hidup pas-pasan, dan sekolah adalah satu-satunya harapan Sena untuk mengubah nasib. Pagi itu, suasana aula sekolah terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena ketegangan. Pak Budi, guru kesiswaan yang disegani sekaligus ditakuti, berdiri di depan podium. Wajahnya yang tegang menatap satu persatu siswa, mencari seseorang yang belum melunasi iuran wajib karya wisata keluar kota yang akan datang. Nama Sena tiba-tiba dipanggil dengan nada yang sengaja diperkeras. "Sena, apa iuran karya wisata kamu sudah beres? Sekolah tidak bisa menanggung siswa yang tidak bertanggung jawab pada kewajibannya." Suara Pak Budi bergema, menarik perhatian seluruh siswa dan guru yang hadir. Semua mata tertuju pada Sena yang berdiri di barisan tengah. Darah Sena berdesir panas, pipinya merona merah padam. Rasa malu yang menusuk menjalar ke seluruh tubuh. Ia hanya bisa menunduk, mengepalkan tangan di samping tubuh. Bibirnya keluh, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Bayangan wajah lelah ibunya yang bekerja serabutan terlintas sekilas di benaknya. Beberapa siswa di sekitarnya mulai berbisik-bisik, suara tawa kecil terdengar samar. Ada yang menatapnya iba, namun lebih banyak tatapan merendahkan. Sena merasakan setiap pasang mata menghakiminya, seolah status ekonominya adalah aib yang harus ditanggung di depan umum. Hatinya hancur berkeping-keping. Pak Budi melanjutkan sindirannya, "Jika tidak mampu membayar, seharusnya jangan ikut-ikutan bermimpi. Prioritaskan hal yang penting dulu, jangan merepotkan sekolah." Kalimat itu menghantam Sena telak, merenggut harga dirinya. Rasa tertindas begitu kuat, membuatnya ingin menghilang saja dari tempat itu. Langkah Sena saat berjalan kembali ke barisan terasa berat, seolah memikul beban berlipat ganda. Udara di sekelilingnya terasa mencekik. Ia merasakan pandangan teman-teman yang masih melekat di punggungnya. Jantungnya bergemuruh antara amarah yang membara dan keputusasaan yang melumpuhkan. Sepanjang sisa pelajaran, pikiran Sena melayang. Coretan di papan tulis terlihat kabur, suara guru hanya seperti dengungan jauh. Ia terus membayangkan wajah sombong Pak Budi dan tatapan meremehkan dari sebagian teman-temannya. Sebuah dendam, bukan dendam kekerasan, melainkan keinginan untuk membuktikan diri mulai tumbuh di benaknya. Pulang sekolah, Sena memilih jalan yang lebih sepi. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan, bercampur dengan debu jalanan. Ia menatap kakinya yang hanya beralaskan sepatu usang. "Bodohnya aku, mengapa tidak bisa berbuat apa-apa?" Gumamnya lirih, penuh penyesalan dan kepahitan. Di rumah kontrakan kecilnya, Sena duduk termenung di sudut kamar. Bayangan penghinaan di aula masih jelas terpatri. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah tekad membara muncul. Ia akan membalikkan keadaan, bukan dengan amarah, tapi dengan bukti. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang tak terbantahkan. Pagi-pagi buta, ketika orang lain masih terlelap, Sena sudah bangun. Lampu belajar kecilnya menyala, menemani ia mengejar ketertinggalan. Bukan hanya pelajaran sekolah, ia juga mulai membaca buku-buku ekonomi dan investasi dari perpustakaan umum. Ada sebuah lomba Olimpiade Sains yang pengumumannya baru saja ditempel di mading sekolah. Sena mendaftar Olimpiade tersebut secara diam-diam. Setiap pulang sekolah, ia tidak langsung pulang. Ia akan menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku-buku referensi yang tebal dan rumit. Dahinya seringkali berkerut, namun tekadnya tak pernah goyah. Ia ingin memahami dunia yang selama ini terasa asing baginya.
Suatu sore, saat Sena sedang serius dengan grafik dan rumus, seorang teman sekelasnya, Dina, yang pendiam dan cerdas, menghampirinya. Dina tidak bertanya, hanya meletakkan beberapa lembar soal latihan yang sudah difotokopi di meja Sena. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya sebelum ia kembali ke tempatnya. Sena merasa sedikit terkejut dengan tindakan Dina. Itu adalah dukungan pertama yang ia rasakan. Seringkali ia merasa lelah, matanya perih karena kurang tidur. Ada momen keraguan, apakah semua usahanya ini akan membuahkan hasil? Namun, tatapan Dina memberinya sedikit suntikan semangat. Selain belajar, Sena juga mulai berjualan pulsa dan makanan ringan sepulang sekolah. Uang hasil jualan itu ia tabung sedikit demi sedikit. Bukan untuk karya wisata, tapi untuk membeli buku-buku pendukung Olimpiade yang ia incar. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya bisa berjuang, tapi juga bisa mandiri. Minggu-minggu berlalu, Sena semakin tenggelam dalam dunianya. Ia mulai memahami pola-pola ekonomi makro dan mikro, membaca berita bisnis setiap hari. Otaknya bekerja keras, menyerap setiap informasi. Kelelahan fisik seringkali ia abaikan demi mencapai tujuannya. Dina semakin sering terlihat di sekitar Sena. Kadang mereka berdiskusi singkat tentang soal-soal sulit atau sekedar bertukar pandangan tentang artikel koran. Dina tidak pernah mengungkit kejadian di aula, dan itu membuat Sena merasa dihargai. Kepercayaan diri Sena perlahan mulai tumbuh, meski masih tersembunyi. Sena bahkan mulai berlatih presentasi di depan cermin, mengasah kemampuan berbicara dan menjelaskan konsep-konsep rumit dengan sederhana. Ia tahu, Olimpiade ini tidak hanya tentang jawaban benar, tetapi juga tentang bagaimana ia menyampaikan pemikirannya. Ia mempersiapkan diri dari segala sisi. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat putus asa, terutama saat mengingat betapa jauh ia tertinggal dari teman-teman yang memiliki akses kelas privat mahal. Namun, setiap kali rasa malu di aula itu terlintas, tekadnya kembali menguat. Ia tidak akan membiarkan dirinya direndahkan lagi. Beberapa hari sebelum babak penyisihan Olimpiade, Sena merasa persiapan fisiknya sudah maksimal. Ia telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya. Ada ketenangan dalam dirinya, sebuah keyakinan yang dibangun dari setiap lembar buku yang dibaca dan setiap soal yang dipecahkan. Ia siap. Hari final Olimpiade Ekonomi Nasional tiba. Aula utama sekolah dipenuhi siswa, guru, dan para juri dari universitas ternama. Pak Budi duduk di kursi depan, wajahnya menunjukkan kebanggaan pada beberapa siswa unggulan yang menjadi perwakilan sekolah. Sena muncul dengan tenang, tanpa sorotan. Tiba giliran Sena presentasi. Ia maju ke depan, menatap lurus ke arah para juri dan seluruh hadirin. Tidak ada lagi rasa gentar atau malu. Senyum tipis terkembang, seolah ia berada di rumahnya sendiri. Pak Budi melirik sekilas. Tak menyangka, Sena berhasil sampai ke babak final. Sena memulai presentasinya dengan suara jelas dan percaya diri. Ia memaparkan analisis ekonomi tentang dampak inflasi terhadap UMKM menggunakan data-data kompleks yang diolahnya sendiri. Setiap kata terucap dengan fasih menunjukkan pemahaman mendalam yang melampaui kurikulum SMA. Beberapa juri mulai saling berpandangan. Ekspresi terkejut terlihat jelas. Mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit, mencoba menguji batas pengetahuan Sena. Namun, Sena menjawabnya dengan tenang, memberikan penjelasan yang logis dan argumentasi yang kokoh, seringkali menambahkan sudut pandang baru. Suasana di aula berubah. Bisik-bisik kagum mulai terdengar di antara penonton. Teman-teman sekelasnya yang dulu menertawakan Sena, kini menatapnya dengan pandangan tak percaya. Dina tersenyum bangga di barisan penonton, hatinya dipenuhi kelegaan melihat kerja keras Sena terbayar. Pak Budi, yang semula acuh, kini mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya tak berkedip menatap Sena.
Wajahnya perlahan berubah dari ekspresi sombong menjadi terkejut, lalu kebingungan, dan akhirnya raut penyesalan yang samar. Kata-kata yang pernah ia ucapkan terngiang kembali di benaknya. Pengumuman pemenang dilakukan. Nama Sena disebut sebagai juara 1 Olimpiade Ekonomi Nasional. Sorak-sorai membahana. Sena melangkah maju, menerima piala dan sertifikat penghargaan. Lampu blitz kamera menyambar, mengabadikan momen kemenangannya. Ia telah membuktikan diri. Sena berdiri di podium, menatap seisi aula. Pandangannya sejenak bertemu dengan Pak Budi. Tidak ada dendam di matanya, hanya ketenangan dan kebanggaan. Kemenangan ini bukan untuk merendahkan orang lain, melainkan untuk mengangkat harkat dirinya sendiri. Saat ia turun dari podium, banyak teman yang bertepuk tangan, bahkan beberapa menghampirinya untuk memberi selamat. Beban penghinaan yang selama ini menindihnya seolah terangkat. Ada perasaan lega yang mendalam, sebuah kebebasan dari belenggu masa lalu. Ia telah menemukan tempatnya. Sena berjalan keluar aula dengan kepala tegak. Langkahnya ringan, seolah melayang. Dunia terasa berbeda. Ia telah membalas dendamnya, bukan dengan kata-kata kasar atau tindakan destruktif, melainkan dengan prestasi gemilang yang membungkam semua keraguan dan cibiran. Sebuah pembalasan yang paling elegan dan penuh arti.